Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ketahui bahwa komunitas salafi secara praktek akidah dan prinsip mereka sangat berbeda dengan praktek dan akidah atau prinsip kaum teroris. Kalau bahasa ulamanya, syar'inya disebut kelompok khawarij. Untuk menggampangkan, memudahkan masyarakat sekarang, sebutlah teroris khawarij, karena di situ nanti ada teroris Syiah, ya, semuanya teroris. Ada teroris politikus, ada teroris berkedok suku, kepentingan daerah, ya. Teroris untuk kepentingan separatisme, untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia. Nah, semuanya menciptakan teror, pelakunya diberi nama teroris, pemahamannya diberi nama terorisme. Salafi berbeda dengan mereka dari banyak sisi. Sebut saja contoh, ya. Para teroris dengan segala jenisnya tadi, ya, dengan segala latar belakang akidah dan kepentingannya, membolehkan mengkritisi pemerintah secara terbuka di masjid-masjid, di alun-alun, di bundaran HI, menggantungkan spanduk-spanduk yang berisi provokasi, ya, melalui buletin-buletin, isinya mengkritisi pemerintah secara terbuka atau kebijakan-kebijakan pemerintah secara terbuka. Komunitas salafi tidak demikian. Komunitas salafi meyakini haramnya atau keharaman mencela, mengkritisi pemerintah di depan halayak ramai. Loh, itu yang demo kemarin berjenggot loh, walaupun berjenggot. Mereka juga pakai baju atau celana cingkrang, walaupun demikian. Wah, itu yang demo kemarin di Bundaran HI, wanitanya bercadar. Berarti salafi? Bukan, Pak. Salafi itu adalah sebuah akidah yang lengkap, universal, meliputi beberapa sisi akidah. Kalau salah satu sisinya dilepas, dia bukan lagi menjadi salafi. Nah, ini penting. Kalau ada orang Indonesia yang melakukan peledakan, pengeboman di beberapa wilayah, di Jawa, di luar Jawa, bahkan melakukan pengeboman di luar Indonesia, melakukan pembunuhan senyap, melakukan tindak anarkis, mengerusak, banyak terjadi. Apakah kita mau dengan itu untuk dikatakan orang Indonesia teroris? Pasti kita nggak mau. Kemudian label terorisme itu melekat kepada bangsa Indonesia karena perbuatan oknum-oknum warga Indonesia. Kita nggak mau. Ketika banyak beredar narkoba di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di berbagai wilayah di Indonesia, jumlahnya banyak sekali. Jutaan warga negara Indonesia, bukan puluhan ribu. Kalau teroris mungkin hanya jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi kalau narkoba jutaan. Apa kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, kemana kita pergi, kita akan dikatakan kamu orang Indonesia, kamu orang Indonesia. Kemudian dikatakan
orang Indonesia narkobais. Yang tersinggung dong kita, marah kita, nggak mau kita dikatakan nama Indonesia diidentikan dengan sesuatu yang sangat negatif. Sama juga Pak, tidak kemudian seorang yang secara zahir menjalankan sunnah Nabi dalam beberapa tampilannya dan beberapa ibadahnya, kemudian dikatakan bahwa salafi teroris. Tidak. Salafi meyakini bahwa mencela dan membicarakan pemerintah secara terbuka haram hukumnya, dan sudah sering dibahas. Salafi bahkan selalu menghimbau dirinya, keluarganya dan masyarakatnya untuk patuh dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang tidak bertentangan dengan wahyu ilahi, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kaum teroris dengan macam-macam kelompoknya. Kelompok yang menyerukan kepada khilafah, atau kelompok yang menyatakan daulah Islamiyah, atau dengan bahasa kita negara Islam. Berbeda. Kelompok atau komunitas salafi mengajak dirinya, masyarakat, keluarga dan masyarakatnya untuk taat, patuh kepada pemerintahnya. Oh, itu katanya taat kepada pemerintah. Kemarin ada acara di desa, ya, pentas dangdut dalam rangka memperingati ini, dan itu salafi nggak mau ikut. Ya nggak mau Pak, karena di sana ada kemaksiatan kok. Allah Rabb kita melarang. Wah, ini radikal. Waduh, maaf Pak, kalau yang seperti itu Anda nilai sebagai radikal, nah ini mizan yang sudah tidak benar. Perhatikan baik-baik. Bahkan akan Anda dapati bahwa komunitas salafi bukan hanya sekadar melarang mengkritisi pemerintah secara terbuka, atau komunitas salafi adalah komunitas yang selalu menghimbau dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam perkara ma'ruf. Lebih dari itu Pak, komunitas salafi itu saling mengingatkan di dalam kajian-kajian mereka atau berbagai kesempatan dan media untuk selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Bahkan dikirimkan teks-teks doa dalam grup-grup mereka atau telegram channel mereka. Cara mendoakan, ya Allah, bimbinglah pemerintah kami. Ajaklah mereka, bimbinglah mereka kepada hidayahmu ya Allah. Lindungi pemerintah kami ya Allah dari segala kejelekan, dari segala kejahatan dan niat-niat buruk musuh-musuhnya. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang soleh. Lindungi mereka dari makar-makar orang jahat. Ini doa-doa salafi, tua maupun muda, pria dan wanitanya. Dihimbau, kalau sudah lupa diingatkan lagi oleh para ustadznya. Tolong berdoa untuk waliul amr. Coba lihat Pak, adakah komunitas yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini? Maaf, selalu diingatkan. Kalau ada teman-temannya yang nggak pakai helm, bahkan diingatkan di pengajian. Ya, pengajian salafi, tolong pakai helm. Ini di satu sisi, sehingga nggak boleh disamakan komunitas salafi atau ada istilah salafi jihadi, salafi takfiri. Perbedaan kedua ini, supaya tidak ada salah paham terhadap salafi. Masalah jihad
kaum muslimin, Allah itu senang pada sikap adil. Allah tidak senang perbuatan zalim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil 'adl wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Wahai Dawud, yaitu Nabi Dawud, sungguh aku telah jadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, maka hukumilah antar manusia dalam perkara-perkara mereka dengan sikap yang adil, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan hawa nafsu, nanti akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah gara-gara tidak adil menyikapi, menggolimi, tidak sportif, berdusta. Nanti kata Allah akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah akibat tidak adil, tidak sportif. Jihad adalah salah satu amalan dalam syariat. Jihad adalah salah satu ibadah yang mulia dalam Islam, dan kita semua wajib meyakininya sebagai bagian daripada syariat yang Allah turunkan. Tidak boleh hanya karena isu terorisme kemudian kita menafikan secara mutlak yang namanya jihad. Hanya saja bedanya terapan model atau ala teroris dan terapan ala salafi. Kalau teroris menerapkan ibadah jihad secara serampangan, tidak peduli kepada ketentuan-ketentuannya. Para teroris serampangan di dalam membunuh. Beda dengan komunitas salafi. Komunitas salafi meyakini bahwa jihad sebagai amalan yang suci, amalan yang dicintai oleh Allah. Tidak cukup waktu menyebutkan dalil-dalilnya. Silakan pelajari dalam Al-Quran, silakan pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Jihad. Jelas baca di Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud tentang Ahkamul Jihad. Silakan pelajari kitab karya Imam Syafi'i tentang hukum-hukum jihad. Nggak ada satu ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama mazhab yang lainnya yang menafikan dan mengingkari amalan yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Hanya saja penerapannya dalam pandangan komunitas salafi dan para ulama tersebut, di mana komunitas salafi salah satu prinsipnya adalah mengikuti jejak imam yang empat. Imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, terhormat dalam pandangan salafi. Mereka adalah a'immatul mujtahidin, para ulama yang berilmu, yang beristihad dan berfatwa untuk umat, yang wajib dihormati dan dibela. Komunitas salafi memahami bahwa jihad yang pertama harus dijalankan, dipraktekkan di bawah pimpinan dan izin pemerintah. Karena komunitas salafi beriman kepada hadis Nabi, innamal imamu junnatun yuqatal min waraihi.
Sesungguhnya pimpinan atau penguasa atau pemerintah adalah benteng perisai bagi masyarakat. Dan jihad ditegakkan di bawah komando pemerintah. Itu Nabi mengabarkan. Dan komunitas Salafi menghormati bimbingan Nabi terkait jihad ini. Sehingga komunitas Salafi tidak membenarkan jihad yang diklaim sebagai jihad kalau pemerintahnya tidak mengizinkan, kalau pemerintahnya tidak memerintahkan atau mengomando. Ini satu contoh. Ada jihad katanya di Palestina. Fatwa ulama sudah menyebutkan bahwa jihad di Palestina adalah fardu kifayah terhadap muslimin. Misal ada fatwa seperti itu, komunitas Salafi nggak bakalan berangkat ke Palestina kalau belum dapat izin dari pemerintah. Kalau orang-orang jihadis akan berangkat, bikin paspor, mau kemana Pak? Mau ke Malaysia. Mau kemana Pak? Mau umroh. Padahal dia berangkat ke Palestina untuk jihad, atau berangkat ke Syria, atau berangkat ke Irak, atau berangkat ke negeri Yaman untuk berjihad. Padahal pemerintahnya tidak mengizinkan. Dan para ulama Salafi yang ada di Arab Saudi, yang ada di Yaman, yang sekarang di negeri Yaman sedang berjihad menghadapi para pemberontak teroris Syiah. Para ulama berfatwa tentang dibenarkannya jihad di negeri Yaman bersama, sejalan dan di bawah komando pemerintah Yaman yang sah. Tapi bersama itu ketika ditanya bolehkah seorang warga negara Indonesia ikut berjihad, harus dengan izin pemerintahnya. Itu fatwanya ulama Salafi. Nggak ada yang mengatakan berangkat saja, lu pemerintah kami belum mengizinkan, jangan pedulikan, berangkat saja. Nggak ada. Lebih dari urusan jihad, Pak, yang mungkin dianggap kecil dan remeh oleh sebagian saudara kita Muslim, urusan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Untuk menentukan kapan hari dimulainya Ramadan dan kapan berakhir atau kapan masuknya Idul Fitri. Para ulama di Arab Saudi, ulama Salafi, berfatwa bahwa kaum muslimin yang hidup di negerinya masing-masing mengikuti ketentuan pemerintahnya dalam menentukan masuk atau datangnya bulan Ramadan serta datangnya hari raya Idul Fitri. Loh, apakah kami boleh ikut ketentuan ru'yatul hilal pemerintah Arab Saudi? Ulama Saudi mengatakan enggak boleh, karena kamu punya waliul amr. Ikuti waliul amr kalian. Syekh Al-Albani termasuk salah seorang ulama yang mentarjih, menguatkan pendapat bahwa satu matlak. Apa maknanya satu matlak? Kalau hilal sudah terlihat di salah satu negeri muslim, maka seluruh negeri muslim di muka bumi ini harus mengikuti keputusan ru'yah muslim, negara muslim tadi. Misalkan menurut pendapat Syekh Al-Albani, kalau Indonesia, Kementerian Agama Indonesia sudah mengumumkan ru'yah hilal, maka seluruh negara-negara muslimin, Malaysia, Brunei, Pakistan, Yaman, Arab Saudi, Kuwait harus mengikuti itu. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Tetapi Syekh melihat kenyataan tidak mungkin itu terjadi. Maka kata Syekh, yang saya nasihatkan kepada muslimin di berbagai negara untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Itu Pak Salafi. Sementara kita di dalam negeri kita sendiri, Pak, centang perenang. Setiap mau masuk bulan Ramadan bingung, ya, mau ikut yang mana ini? Hari Rabu apakah hari Kamis? Tiap tahun
Satu pihak mengumumkan bahwa Ramadan jatuh pada hari Rabu, sementara pemerintah mengatakan hari Kamis. Wah, terang-terangan menentang pemerintah. Terang-terangan. Dalam pandangan komunitas Salafi, nggak boleh itu. Ini mengganggu persatuan dan kesatuan, dan terbukti ada ketidaknyamanan hubungan walaupun dipaksa-paksakan, seolah-olah nggak ada problem. Tetap ada problem. Satu keluarga, anak dan ayahnya, si ayah ikut hari raya pada hari Selasa, si anak ikut hari raya pada hari Rabu. Nanti ada lagi pengumuman di pulau lain, katanya hari raya itu hari Senin. Masya Allah, capek kita. Perselisihan seperti ini. Dalam pandangan komunitas Salafi, yang seperti ini wajib mengikuti dan taat kepada pemerintah. Sehingga kalau komunitas Salafi ditanya, kapan Ramadannya Pak? Belum ada pengumuman Pak dari pemerintah. Nanti malam masih sidang isbat. Kapan hari rayanya? Nak Salafi? Belum tahu Pak. Nanti jam 7 malam Menteri Agama akan mengumumkan Pak. Tenang, nggak sibuk. Ya. Ini contoh. Masa yang seperti ini akan dikatakan radikal dan teroris. Wah, itu kezaliman namanya.